Perkenalkan, nama saya Hilmi Muhammad Zaki dari kelas IT 0702 dengan NIM 1030924000019. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kerjaan sub CLO3 saya. Baik, untuk nomor yang pertama, di sini soalnya yaitu perhatikan gambar berikut. Ada sebuah grafik, lalu berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi efek kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Baik, untuk titik yang pertama, di sini titiknya yaitu x sama dengan min 1. Di sini titik ini tidak kontinu karena ada seperti lompatan. Jadi di limit x min 1 negatif itu tidak sama dengan limit x min 1 positif. Jadi karena tidak kontinu, tidak terdiferensial juga. Selanjutnya untuk x sama dengan 0, di sini titiknya kontinu karena tidak ada lompatan. Namun tidak terdiferensial karena ada sudut tajam di grafik x sama dengan 0 tersebut. Lalu selanjutnya yaitu titik 1,5, x sama dengan 1,5. Di sini titiknya kontinu karena tidak ada lompatan juga, dan terdiferensial karena tidak ada sudut tajam seperti sebelumnya. Lalu untuk titik yang terakhir, di sini x sama dengan 2 itu tidak kontinu dan tidak terdiferensial juga. Selanjutnya untuk nomor 2, di sini soalnya diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x plus 2. Tentukanlah A turunan fungsi fx, B kemiringan garis singgung di titik 1,0, persamaan garis singgung, dan persamaan garis normal. Nah, langsung saja di sini untuk turunan fungsinya, sini fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x plus 2, jadi f aksen x 3x kuadrat min 3. Nah, lalu selanjutnya untuk kemiringan garis singgungnya, karena turunannya sudah diketahui, jadi langsung saja dimasukin aja rumusnya, dan hasilnya yaitu 0. Lalu untuk persamaan, di sini karena kemiringan atau gradiennya sudah diketahui, jadi langsung dimasukkan ke rumus persamaan, yaitu y min y1 sama dengan m x dalam kurung x dikurangi x1, jadi hasilnya y sama dengan 0. Lalu selanjutnya untuk persamaan garis normal sama kayak yang tadi, di sini langsung dimasukkan aja, dan hasilnya yaitu x sama dengan 1. Lalu untuk nomor 3, di sini soalnya suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi setengah x pangkat 2 negatif 2x plus 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. Untuk A, kapan benda tersebut naik, B, kapan benda tersebut bergerak turun, C, kapan lintasan benda tersebut cekung ke atas, D, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah. Untuk E, tentukan titik maksimum dan minimum dilalui benda tersebut. F, tentukan titik mana benda tersebut berbelok. Untuk poin yang A, di sini kapan benda tersebut bergerak naik. Jadi benda tersebut naik pada f aksen x lebih besar dari 0. Dan jika menggunakan fx, di sini menjadi f aksen x sama dengan x kuadrat dikurangi x kurangi 2, dan difaktorkan menjadi x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Dan untuk intervalnya dan grafiknya, di sini hasilnya yaitu negatif tak hingga, negatif 1 atau 2, tak hingga. Lalu untuk yang B,
Nah, sebaliknya dari yang poin A tadi, kapan benda tersebut turun? Benda tersebut turun itu pada f aksen kurang dari 0. Sama seperti tadi, di sini intervalnya yaitu negatif 1,2. Untuk poin yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Lintasan cekung ke atas jika f aksen x lebih besar dari 0 dan sudah diketahui tadi f aksen x sama dengan x kuadrat min x min 2. Ini diturunkan lagi menjadi f aksen 2x sama dengan 2x min 1 sama dengan 0, dan hasilnya yaitu x sama dengan setengah. Jadi untuk interval lintasannya, jadi lintasan jika cekung ke atas maka setengah, tak hingga. Sebaliknya untuk yang poin D, di sini intervalnya yaitu negatif tak hingga, setengah. Lalu untuk poin yang E, tentukan maksimum dan minimum yang dilalui benda tersebut. Tadi jika kita memfaktorkan f aksen x, itu hasilnya kan x sama dengan min 1, x sama dengan 2. Itu disebut titik kritis. Lalu untuk menentukan titiknya, di sini menentukannya di f aksen 2x, yaitu 2x min 1. Lalu untuk titik minimum, di sini hasilnya yaitu 3, hasilnya positif. Dan untuk titik maksimumnya yaitu negatif 3, yang hasilnya negatif. Lalu untuk menentukan nilai fungsi di titik kritisnya yaitu menggunakan fx. Jadi untuk x sama dengan 2, hasilnya negatif 7/3. Dan untuk x sama dengan negatif 1, hasilnya 13/6. Kesimpulannya untuk poin E ini, titik minimumnya 2,-7/3, dan untuk titik maksimumnya negatif 1,13/6. Lanjut untuk poin F. Di sini pertanyaannya, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Untuk menentukan titik belok itu ada di f aksen 2, yaitu tadi 2x min 1. Jadi x-nya itu sama dengan setengah. Jadi apakah titik beloknya ada di x itu? Untuk menentukannya itu jika x kurang dari setengah dengan x sama dengan 0, itu dihitungnya menggunakan f aksen 2 yang jika x sama dengan 0 berarti hasilnya negatif 1, berarti cekung ke bawah. Sebaliknya jika x lebih besar dari setengah dan x sama dengan 1, maka hasilnya 1, yaitu berarti cekung ke atas. Lalu untuk menentukan nilai y titik beloknya, itu menggunakan fx, dan hasilnya negatif 1/24. Jadi titik beloknya terjadi di titik setengah, negatif 1/24. Terima kasih.